Tanggal 24 Juni tahun 1945. Pagi yang indah mengundang orang untuk meninggalkan rumah-rumah dan pembaringan-pembaringan mereka dan pergi berjalan-jalan. Dan orang-orang yang tinggal di rumah Zelot bangun sangat pagi dan berkeriapan bagai lebah saat matahari terbit. Mereka pergi keluar untuk menghirup udara segar di kebun-kebun buah-buahan Lazarus sekeliling rumah yang mereka tinggali. Segera bergabung bersama mereka adalah tamu-tamu Lazarus, yakni Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Andreas dan Zebedes. Matahari bersinar cemerlang menembusi semua jendela dan pintu-pintu yang terbuka lebar serta menerangi kamar-kamar sederhana namun rapi dengan berkas-berkas keemasan yang memeriahkan warna-warna pakaian dan mencerahkan warna rambut dan mata. Maria, Alfeus dan Salome sibuk melayani para lelaki yang memiliki selera makan yang besar. Maria sebaliknya sedang mengamati salah seorang dari para pelayan Lazarus yang sedang menata rambut Marjiam, memotongnya dengan kecakapan yang lebih ahli dari yang pernah dilakukan tukang pangkas rambut sebelumnya. Ini sudah oke untuk sementara waktu, kata si pelayan. Nanti, ketika kau sudah mempersembahkan kepada Allah berkas rambut kanak-kanakmu, aku akan memotongnya lebih pendek. Musim panas akan segera tiba dan kau akan merasa lebih enak tanpa rambut pada lehermu. Dan rambutmu akan tumbuh lebih kuat. Yang ini kering, rantas dan tidak terawat. Lihat, Maria, butuh perhatian. Sekarang aku akan memberi minyak padanya agar tertata rapi. Dapatkah kau cium bau harumnya, bocahku? Ini minyak yang digunakan Marta. Minyak yang sangat bagus, almond, palma dan madela dari kualitas terbaik dengan saripati yang langka. Nyonyaku menyuruhku untuk menyimpan botol kecil ini untuk anak ini. Oh, ini dia, kau tampak seperti putra seorang raja. Dan si pelayan, yang kemungkinan adalah tukang pangkas rambut di rumah Lazarus, menepuk pipi Marjiam, menyalami Maria dan pergi dengan tampak sangat puas. Ayo dan biarkan aku mengenakan pakaian padamu, kata Maria kepada si bocah yang hanya mengenakan sehelai jubah pendek berlengan pendek. Aku pikir itu adalah kaos atau apa yang digunakan pada masa itu sebagai kaos. Lewat kain linennya yang halus aku simpulkan bahwa itu pastilah milik Lazarus ketika dia masih seorang anak. Maria menanggalkan handuk yang membalut tubuh Marjiam dan mengenakan padanya sehelai rompi linen yang berkerut-kerut sekeliling leher dan pergelangan tangan, dan sehelai jubah wul merah berleher lebar dan berlengan panjang. Linen yang seputih salju berkilau menyembul keluar dari lubang leher dan lengan-lengan baju berwarna merah doff itu. Tangan-tangan cekatan Maria pastilah telah menyelaraskan panjang jubah dan lengan-lengannya sepanjang malam. Dan sekarang pas benar dengan si bocah, teristimewa ketika Maria melilitkan pada pinggangnya sehelai ikat pinggang kain yang halus berhiaskan seberkas jumbai wul merah dan putih. Si bocah tak lagi kelihatan seperti anak kecil malang beberapa hari sebelumnya. Sekarang pergi dan bermainlah, tapi jangan sampai kotor, sementara aku bersiap-siap, kata Maria, sembari membelainya. Dan si bocah melonjak gembira, mencari sobat-sobat besarnya. Thomas adalah yang pertama melihatnya. Betapa tampannya kau. Cocok untuk ke pesta perkawinan. Kau membuatku terkesan jelek, kata si montok Thomas yang selalu ceria dan ramah. Dan dia menggandeng tangannya seraya berkata, ayo kita pergi menemui para perempuan. Mereka mencarimu untuk memberimu makan. Mereka masuk ke dalam dapur dan Thomas menyebabkan kedua Maria, yang sedang membungkuk di atas kompor dapur, terkejut ketika dia berteriak dengan suara lantangnya, ada seorang pemuda di sini yang mencari kalian, dan dengan tertawa dia memperkenalkan si bocah yang bersembunyi di balik punggungnya yang kokoh. Oh, sayang, kemarilah supaya aku dapat menciummu. Lihat, Salome, betapa tampannya dia, seru Maria Alfeus. Ya, sungguh. Yang dibutuhkannya sekarang hanyalah menjadi lebih sehat dan kuat. Tapi aku akan pastikan itu. Kemarilah, supaya aku dapat menciummu juga, jawab Salome. Tapi Yesus hendak mempercayakannya pada para gembala. Thomas berkeberatan. Pasti tidak, Yesusku melakukan kesalahan di sini. Apa yang kalian, para laki-laki, dapat atau pura-pura dapat lakukan?
Kalian hanya pandai bertengkar, sebab kalian agaknya suka bertengkar, seperti kambing-kambing kecil yang saling suka satu sama lain dan saling melukai satu sama lain dengan tanduk mereka saat makan. Berbicara dan kalian punya 1001 kebutuhan dan kau menuntut guru untuk mencurahkan segala perhatiannya pada kalian, jika tidak kalian akan menjadi sebal hati. Anak-anak butuh ibu, betul begitu, siapa namamu? Marjiam, tentu saja, tapi diberkatilah Mariaku, ia kan dapat memberimu nama yang lebih mudah. Hampir sama seperti namanya, seru Salome. Ya, tapi namanya lebih sederhana. Tidak ada huruf-huruf itu yang di tengahnya. Yang ini terlalu banyak huruf. Iskariot, yang baru saja masuk, berkata, ia memberikan nama yang sungguh tepat dalam artinya, seturut bahasa kuno asli. Baiklah, tapi nama itu sulit, dan aku akan menyingkirkan satu huruf dan menyebutnya Marziam. Lebih mudah dan dunia tidak akan runtuh karena itu. Betul begitu, Simon, Petrus, yang sedang lewat dekat jendela dan bercakap-cakap dengan Yohanes dari Endor, melongok ke dalam dan bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Aku katakan bahwa aku akan menyebut si bocah Marziam. Itu lebih mudah. Kau benar, perempuan. Jika Bunda mengizinkanku, aku akan menyebutnya demikian juga. Tapi betapa kau kelihatan tampan. Begitu juga aku. Lihat, sesungguhnya, dia rapi sempurna. Pipinya bercukur bersih, rambutnya dipotong, janggutnya dipangkas dan diberi minyak harum, pakaiannya tanpa kusut dan sandalnya begitu bersih hingga kelihatan seperti baru. Aku tidak tahu dengan apa dia menggosoknya. Para perempuan mengaguminya dan dia tertawa senang.